Halo guys, selamat datang di channel kami, sumber terpercaya Anda untuk berita sepak bola terkini. Hari ini, kami memiliki update penting mengenai perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan informasi menarik berikut ini. Timnas Indonesia ditantang Uruguay, Menpora, kami sambut tantangan ini. Pelatih China bilang, timnas Indonesia cuma kuat karena naturalisasi. Ada 3 pemain China yang harus diwaspadai timnas Indonesia, salah satunya mantan bintang Brasil. Timnas Indonesia ditantang Uruguay, Menpora, kami sambut tantangan ini. Laga kelas dunia bisa terjadi di tanah air, timnas Indonesia mendapat tantangan uji coba dari salah satu raksasa sepak bola dunia, Uruguay. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, secara langsung menyampaikan keinginan negaranya untuk menggelar laga persahabatan melawan Garuda. Tak tanggung-tanggung, Uruguay siap menurunkan pemain inti mereka. Menpora Dito Aryo Tejo langsung merespons, kami dukung penuh, ini momen emas. Pertemuan resmi dengan Dubes Uruguay digelar pada tanggal 19 Mei lalu. Dalam pembicaraan hangat itu, Cristina menyatakan bahwa Asia Tenggara, terutama Indonesia, adalah fokus kerjasama Uruguay ke depan. Laga uji coba ini juga jadi bagian dari perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay yang jatuh pada tahun 2026. Dan jika digelar saat FIFA Matchday, laga ini bukan cuma laga biasa, tapi bisa berdampak langsung ke ranking FIFA timnas kita. Menpora Dito menegaskan, nanti kami komunikasikan dengan PSSI, biar formatnya maksimal, bisa jadi ini bukan sekadar uji coba, tapi awal dari sejarah besar timnas Indonesia. Apakah kamu siap lihat Garuda menantang Suarez dan kawan-kawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia cuma kuat karena naturalisasi. Itulah ucapan pelatih China, kurang ajar bukan? Jelas. Tapi justru ini harus jadi pemantik semangat Garuda untuk membungkam mulut mereka langsung di SUGBK. Branko Ivankovic, pelatih China, terang-terangan meremehkan timnas Indonesia. Katanya, Garuda hanyalah tim lemah tanpa pemain naturalisasi. Dia akui kita jadi berbahaya karena banyak pemain keturunan berkualitas, tapi tetap saja, nadanya jelas merendahkan. Padahal, timnas Indonesia sekarang dipenuhi pemain diaspora top. Dari 32 pemain yang dipanggil Coach Patrick Kluivert untuk TC di Bali, 19 diantaranya pemain keturunan, dan 10 belum pernah dihadapi China sebelumnya. Artinya, mereka bahkan belum tahu mimpi buruk macam apa yang bakal mereka hadapi di SUGBK nanti. Laga lawan China pada tanggal 5 Juni dan lawan Jepang di tanggal 10 Juni bakal jadi duel hidup mati. Kalau Garuda bisa sapu bersih atau minimal dapat poin maksimal, jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Tapi kalau lengah, bisa saja kita harus lewat babak playoff berdarah. Jadi, hinaan ini jangan bikin kita ciut. Harusnya bikin kita ngamuk dalam diam, dan balas dengan kemenangan. Ingat, ini bukan cuma sepak bola. Ini tentang harga diri. Dan kalau pelatih China bilang kita cuma kuat karena naturalisasi, maka biar mereka tahu, pemain keturunan atau lokal, semua berjuang untuk satu hal, merah putih. 3 pemain China yang harus diwaspadai timnas Indonesia, salah satunya mantan bintang Brasil. Laga panas bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni, timnas Indonesia bersiap tempur melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi waspada, ada 3 pemain lawan yang bisa jadi mimpi buruk bagi Garuda. Pelatih China, Branko Ivankovic, datang membawa 27 pasukan pilihan dengan satu misi, menumbangkan Indonesia di kandang sendiri, dan 3 nama ini jadi ancaman nyata yang tak boleh dibiarkan bebas berkeliaran. 1. Zhang Yuning, striker berbahaya yang pernah membobol gawang Indonesia saat laga di Qingdao, berkat golnya, China menang 2-1. 2. Wang Yudong, winger kiri Zhejiang ini sedang on fire. 8 gol dari 12 laga di Liga China menjadikannya salah satu top skor. Kecepatannya bisa jadi mimpi buruk bagi bek sayap Indonesia. 3. Serginho, nah ini dia, pemain naturalisasi asal Brasil yang jadi otak serangan BJ Guoan. Main sebagai gelandang serang, Serginho sudah cetak 3 gol dan 2 assist musim ini. Jika dibiarkan bebas, dia bisa jadi dalang kekalahan. Rizky Ridho dan kolega harus tampil mati-matian jika tak ingin dipermalukan di rumah sendiri.
Garuda di dadaku, semangat juang tak pernah padam. Buat kalian para supporter setia Timnas Indonesia, yuk dukung terus perjuangan Garuda dengan cara yang simpel tapi berdampak besar. Jangan lupa untuk like video ini. Nah, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus menyuarakan semangat merah putih di setiap pertandingan. Bersatu kita kuat, bersuara kita bangkit. Ayo, buktikan cinta kalian untuk Timnas, sekarang juga.